Halo guys, perkenalkan nama aku Bilbray Hulu dari SMK Brigjen Katamso 1 Medan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Salam kenal. Dan ya, namaku adalah Aditya Chandra Kusuma dari Sekolah Brigjen Katamso 1 Medan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. OS ialah operating system atau yang biasa kita sebut dengan sistem operasi. Sistem operasi adalah inti perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan si pengguna komputer yang biasa kita sebut dengan user. Pada tahun 1975, ada dua pemuda bernama Bill Gates dan Paul Allen. Mereka mendirikan Microsoft di Albuquerque di New Mexico. Mereka berdua memiliki visi untuk membawa komputer pribadi ke seluruh dunia. Nama Microsoft sendiri diambil dari gabungan kata mikrokomputer dan software. Pada awalnya, Microsoft bekerja untuk mengembangkan perangkat lunak untuk Altair 8800, salah satu komputer pribadi yang pertama pada zaman itu. Mereka menciptakan bahasa pemrograman basic untuk Altair 8800 yang menjadi sangat populer di kalangan pengguna komputer pribadi pada tahun itu. Pada 20 November tahun 1985, Microsoft meluncurkan Windows 1.0 yang merupakan versi pertama dari Windows. Meskipun Windows 1.0 tidak begitu sukses secara komersial karena hanya mendukung perangkat keras yang terbatas dan memiliki antarmuka yang cukup sederhana, itu membuka jalan bagi perkembangan Windows setelah peluncuran pertama yang relatif gagal. Dan pada akhirnya Microsoft terus mengembangkan versi Windows agar menjadi lebih baik seperti Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows 11 dari tahun 2021 sampai sekarang. Saat ini, Microsoft terus mengembangkan Windows 11 dan merilis pembaruan secara berkala untuk meningkatkan performa, stabilitas, bahkan fitur dari Windows itu sendiri. Pada tahun 1980, Microsoft menandatangani kontrak besar dengan IBM untuk membuat sistem operasi yang digunakan di PC mereka yang baru. Microsoft akhirnya menciptakan MS-DOS yang menjadi sistem operasi standar untuk PC IBM. MS-DOS kemudian menjadi sangat populer dan digunakan oleh banyak pengguna komputer pribadi. Dan pada awal tahun 1980-an, Microsoft melihat tren yang sedang berkembang, yaitu komputer pribadi yang mulai menggunakan antarmuka grafis, bukan hanya berbasis teks seperti MS-DOS. Bill Gates memutuskan untuk menciptakan sebuah antarmuka grafis berbasis jendela yang memungkinkan pengguna untuk lebih mudah berinteraksi dengan komputer. Ini adalah konsep dasar yang kemudian menjadi Windows. Baiklah, yang akan kami bahas adalah keunggulan dari Windows. Yang pertama, antarmuka yang user friendly. Windows mendukung banyak aplikasi, baik yang sudah ada sejak lama maupun aplikasi terbaru. Banyak program yang dirancang khusus untuk Windows, termasuk perangkat lunak bisnis, permainan, dan aplikasi kreatif. Yang kedua, kompatibilitas yang luas. Mendukung berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai vendor. Yang ketiga, dukungan perangkat keras yang kuat. Bisa digunakan banyak jenis komputer dan memiliki driver yang kompatibel dengan berbagai perangkat. Keunggulan Windows selanjutnya yang keempat adalah dukungan software yang luas. Hampir semua aplikasi populer seperti Microsoft Office, Adobe Suite, dan berbagai game sudah mendukung Windows. Yang kelima, update dan keamanan teratur. Microsoft secara berkala merilis pembaruan untuk meningkatkan keamanan dan kinerja sistem. Yang keenam, fitur multitasking yang baik. Dapat menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa mengalami gangguan besar. Yang ketujuh, dukungan jaringan. Windows mendukung berbagai protokol jaringan standar seperti TCP atau IP, NetBEUI, dan SMB yang memungkinkan Windows untuk berkomunikasi dengan sistem operasi lain seperti Linux, macOS, atau bahkan perangkat jaringan lainnya. Nah, kita masuk ke kelemahan Windows.
Yang pertama, rentan terhadap malware. Karena kepopulerannya, Windows sering menjadi target serangan virus dan malware dari organisasi-organisasi maupun individu tertentu yang ingin meretas pusat data dari Windows. Yang kedua, memerlukan spesifikasi tinggi. Windows perlu memiliki versi yang memadai untuk beroperasi seperti Windows 11 karena memerlukan spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi. Yang ketiga, biaya lisensi yang mahal. Berbeda dengan sistem operasi open source seperti Linux, Windows memerlukan lisensi berbayar karena adanya hak milik dari perusahaan Microsoft yang membuat Windows memerlukan lisensi yang digunakan. Kelemahan Windows selanjutnya yang keempat adalah banyaknya bloatware. Bloatware dapat terjadi karena adanya pembengkakan perangkat lunak. Akibat beberapa versi Windows hadir dengan aplikasi bawaan yang tidak semua pengguna butuhkan. Yang kelima, ketergantungan kepada pembaruan. Beberapa pembaruan Windows bisa menyebabkan masalah kompatibilitas atau performa yang membuat setiap versi Windows hanya berharap pada updatean dari versi Windows itu sendiri. Berikut ialah versi-versi Windows dari tahun 1985 hingga sekarang. Versi Windows yang pertama ialah Windows 1.0 tahun 1985. Yang kedua ada Windows 2.0 tahun 1987. Yang ketiga ada Windows 3.0 tahun 1990. Yang keempat ada Windows 3.1 tahun 1992. Yang kelima ada Windows 95 tahun 1995. Yang keenam ada Windows 98 tahun 1998. Yang ketujuh ada Windows 2000 tahun 2000. Yang kedelapan ada Windows ME Millennium Edition pada tahun awal 2000. Yang kesembilan ada Windows XP tahun 2001. Yang ke-10 ada Windows Vista tahun 2007. Yang ke-11 ada Windows 7 tahun 2009. Yang ke-12 ada Windows 8 tahun 2012. Versi yang ke-13 ialah Windows 8.1 tahun 2013. Yang ke-14 ada Windows 10 tahun 2015. Dan yang terakhir ialah versi yang kita pakai hingga sekarang, yaitu Windows 11 tahun 2021.